Welcome back to Siput Hutan, and this content is brought to you by GNT. Buat kalian semua yang mau kirim-kirim barang, pastiin kalian pakai GNT. Dan di kesempatan kali ini, GNT Express sedang membuka kemitraan agent. Jadi buat kalian semua yang punya tempat lumayan strategis, tempat yang strategis apalagi, langsung aja calling ke nomor ini. Des, WA ya, WA. Dari situ nanti kalian juga akan bisa mendapatkan panduan untuk menjadi agent JNT. Agent itu bagaimana? Agent itu adalah semacam kemitraan, jadi kalian ngumpulin barang, ntar sama JNT diambil, dan kalian dapat direct commission yang gede banget. Buat kalian semua yang pengen tahu detailnya kayak gimana, langsung aja kalian klik di deskripsi, di situ ada link terkait, follow the rule, and you get the information. Oke. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita mau ngebahas sebuah RC yang cukup menyilaukan mata saya. RC apakah itu? RC ini adalah sebuah RC yang kalau di tahun 90-an ya, kids tahun 90-an, kalian ngelihat film Ekin Cheng, Andy Lau yang di situ itu selalu datang sebuah mobil van yang warna putih. Ya entah gimana kalau pintunya dibuka, was langsung tawuran. Nah, jadi buat kalian semua yang nonton sekarang, jangan tawuran. Tawuran kayak kemarin itu udah old banget lah. Jadi, perilaku barbar seperti itu tidak patut kita contoh. Nah, mobil ini bisa disebut sebagai mobil yang sangat ikonik karena hampir di debutnya dia, ya, jadi di debutnya dia itu di semua negara menggunakan mobil ini. Nah, mobil ini juga punya sebutan namanya K-Truck. Bagi orang Jepang, K-Truck itu apa? Yang tahu, tulis di kolom komen. Oke. What the hell? Pasang lagi talinya. Ya. Oke, jadi untuk ngebukanya saya butuh cutter ajaib. Jadi kita buka dia. Shot. Jadi impresi pertama ini adalah WPL ya. Jadi WPL kali ini tuh hadir dengan dimensi yang berbeda. Jadi ini kayak Daihatsu apa nih? Hijet ya? Hijet bukan sih? Hijet ya. Jadi kalau kalian pernah lihat pickup yang warna putih biasanya itu, nah pickup itu ini versi van-nya. Nah, bedanya apa dengan yang lama? Jadi kalau dari sini nih dia lebih kelihatan lebih proper. Kenapa kok bisa disebut lebih proper? Karena bungkusnya ini loh emboss. Jadi kalian bisa merasakan tulisan Tianjin Dava, officially licensed. Jadi Tianjin Dava ini konsep ini loh. Ini namanya Tianjin Dava. Ya nggak baca gitu ya. Truk ini hadir dengan dimensi ukuran lebih kurang seperti ini ya. Jadi sasisnya ya kayak pickup itu, cuman bedanya dia bentuknya van. Ukurannya juga sama, 1:10, 2.4 GHz RC van, WPL RC, Tianjin Dava Classic model. Jadi ya ini officially license. But I don't know ini license-nya kan Suzuki atau enggak ya? Ini Suzuki kan ya? Suzuki. Kayaknya enggak license sama Suzuki, tapi license sama Tianjin Dava. Iya, jadi tidak ada isinya lagi. Dapatnya apa? Charger adapter USB. Jadi kalian butuh adaptor ya. Butuh adaptor untuk mengalirkan kabel ini. Jadi ini sifatnya kabel, bukan adaptor. Tapi ya sebenarnya ini juga ada adaptornya. Jadi kalian tinggal tancepin ke slot USB bisa dipakai. Penting nggak? Penting banget. Kenapa? Karena ini adalah charger yang menggunakan teori balancer. Nah, ini putih-putihnya ini loh. Ini namanya balancer. Jadi nge-charge 2S itu bisa balance. Lalu kita dapat hitam-hitam body detail seperti handle pintu, grill depan, dan apa ya ini ya? Ini bando ya. Kalau Tianjin Dava itu di atas sini nanti dipasang itu. Jadi ada tulisannya Tianjin Dava gitu ya. Kalian juga dapat obeng dan spion, stiker, speedometer ya, yang cukup menggoda. Dan kalian dapat manual book ya. Jadi manual booknya ini hadir dengan bahasa Mandarin dan hadir dengan bahasa
Inggris. Oke, kita akan lihat yang pakai bahasa Mandarin ya. Kan cuman lihat, jadi nggak perlu ngerti. Agak susah sih. Kita lihat pakai bahasa Inggris aja. Oke, untuk manual book di sini terpapar jelas ya. Jadi panduan naruh-naruh emblem, terus item-item yang tadi itu ditancap-tancapin di sini. Terus dia juga punya kemampuan atau feature yang sama dengan D12 kemarin. Ya, jadi steering rate bisa diatur, throttle rate bisa diatur, steering alignment bisa diatur, dan lain sebagainya. Jadi overall mobil ini sudah bisa dipakai dengan spek slalom. Langsung pakai aja. Dia punya dua kepribadian dalam satu mobil. Jadi kepribadian yang pertama itu yang biasa-biasa aja, kepribadian yang kedua itu yang spesialis buat kebut-kebutan. Untuk harganya berapa? Harganya murah banget. Cara belinya gimana? Siputhutan Official Store, Tokopedia, sama Shopee. Warnanya ada apa aja? Sementara warnanya ada kuning aja. Dan kita akan lihat. Waduh. Minusnya cuma satu, pintunya nggak bisa kebuka. Lainnya nggak ada. Kita ngobrolin remote-nya dulu. Remote-nya hadir dengan ukuran yang compact ya, kecil buat anak-anak cocok. 2.4 GHz dengan proporsional atau bisa dibilang propo ya. Jadi dia mampu memerintahkan servo untuk berbuka, belum waktunya berbuka puasa, untuk melakukan bukaan sesuai dengan perintah dari derajat yang kita putar ini secara lembut. Begitu juga untuk throttling, dia akan mampu memberikan informasi ke ISC seperti layarnya tangan kita. Jadi udah kelasnya RC Hobby. Nah, mobil gangster ini, waduh, hadir dengan desain kuning yang menawan ya. Semua shocknya lengkap semua, artikulasinya jelas. Kalau kita balik seperti inilah ya. Dia menggunakan peer down untuk bagian belakang. Ini peer down ini kalau orang sekarang ngomongnya leaf spring. Dan dia juga menggunakan untuk depan ini namanya wishbone. Ya, jadi ini namanya wishbone. Bahasa kerennya ini double wishbone, alias pakai arm. Terus di sini seperti biasa untuk steering bla 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 kita nggak bisa set up ya, jadi dia paten karena untuk chamber dan negatifnya juga sudah dari pabrik. Bisa diganti nggak? Bisa. Ada opsionalnya yang memang itu bisa diganti. Perbedaannya dengan mobil yang biasanya. Perbedaannya adalah pada mobil kali ini angkot nggak sih? Nggak ada ya? Cherry nggak pakai, Bemo nggak ada pakai Cherry ya? Jadi kalau di Surabaya itu nama angkot itu adalah Bemo. Di tempat kalian namanya apa? Silakan kalian sebutin. Nah, perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Jadi secara fisik ya memang beda. Yang satu pickup, yang satu van gini. Tempat baterai itu pakai engsel ya, seperti ini. Nah, ini baterainya sudah ada di dalam sini. Dia hadir dengan baterai 2S ya harusnya ini. Dengan kapasitas, kalau kita lihat, 14.500. Bla bla bla. Oh, ini tipe baterainya. Kapasitas dia adalah 7,4 volt, 500 mAh, 3.7 Wh. Ya, berarti 2S. Bisa diganti nggak? Should be bisa. Tapi tempatnya sempit. Kalau diganti pakai baterai merah ya, coba ya. Jadi kalau kalian tanya ke saya ya, baterainya ini itu tipe baterai apa? Ini Li-ion. Nah, kalau ini LiPo. Enak mana Li-ion sama LiPo? Enak LiPo ya. Kenapa baitnya lebih keras? Kalau diganti baterai LPB 1100 bisa nggak? Dan ternyata, saudara-saudara, the moment of truth tidak masuk. Nah, ini jadi agak isu ya untuk tempat baterainya. Jadi ya mau nggak mau kita harus remodeling tempat baterai ini ya. Pinter banget. Jadi slot baterai ini kalau dari belakang kayak knalpot ya. Jadi ya cukup bisa dibilang cerdas. Oke, lanjut ke ukuran dan lain sebagainya. Jadi RC ini itu hadir dengan skala 1:10. Oh, kecil, kurang besar.
1:10. Kalau pengen besar, ya cari L300. Ya, ini Cherry kecil. Jadi ya Cherry ya ukurannya segini, sob. Untuk detail wheelbase kita akan coba ukur. Wheelbase-nya 18 cm. Untuk ukuran panjangnya dia adalah 31,5. Ini kalau in the real life ini 3 meter loh. Jadi ya gede. Untuk lebar dia itu berada di 14,5. In the real life ini ukurannya 1,4 cm. 1,4 meter. Jadi ya absolutely ini adalah ukuran yang tepat untuk bisa dikatakan scale 1:10. Ya memang kecil. Ya kalau kalian tanya kok kecilan, ya enggak. Memang kecil. Maka itu dia disebut dengan kata-kata K yang tadi. Jadi itulah serba-serbinya. Plus minusnya kalau untuk RC ini ya artikulasinya menurut saya cukup bagus ya. Terus remote juga cukup oke. Dia punya ESC dan receiver yang pintar. Jadi disebut pintar kenapa? Karena dia itu mampu untuk mengerti brake dan reverse dalam kondisi yang sama, seperti halnya itu remote-remote RC mahal seperti Traxxas yang belakangan udah ditiru sama RC Cina lainnya. Menurut saya itu feature yang baik. Yang kedua, dia memang tidak ada add-on penambahan giro ya. Jadi ya itu agak ribet, tetapi buat kalian semua yang mau pasang giro, jangan berkecil hati karena giro dijual terpisah. Dan itu ada, kalian tinggal tancapin aja. Feeling dari remote ini juga cukup bagus banget ya, jadi bisa dibilang hampir tidak terlalu ada masalah. Jadi ya, so far so good ya. Kok memang menggoda banget, jadi hasrat ingin merakitnya itu tinggi. Rakit nggak ini? Betul ya? Oke, jadi buat kalian semua yang nunggu-nunggu dicoba apa enggak, akan saya coba. Jadi K-Truck ini, K-Truck, ini akan kita modifikasi habis-habisan. Siapa yang setuju angkat tangan? Kalau komennya banyak, ya saya modifikasi. Kalau komennya nggak banyak, ya jadiin pajangan aja. Karena ini kita rakit ya, kita buka aja ya. Ini harganya berapa ya? 550, jadi dirakit aja. Jadi bentar lagi Mas Hafid akan datang. Kita akan rakit mobil ini. Oke sob, jadi kita akan lanjut ngerakit. Buat kalian semua yang mau lihat detailnya ini. Waduh. Tunggu di part 2. Buat kalian yang baru nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar tahu update-nya, dan leave a comment. Mau tanya tentang ini dan lain sebagainya, bisa nggak dikirim? Bisa. Mau dikirim kapan? Bisa. Yang penting jangan ngirim ke Ukraina. Sampai ketemu lagi and bye-bye.